Ya Rasulullah, ya hayya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasul. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
وقال تعالى في كتاب عزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال dari Profesor Dr. Abu Dinata, Kiai Haji Abu Dinata, karena beliau kalau dinas sebagai pejabat di UIN itu perletek, pakaian sipil lengkap tiap hari. Ketika mau negur OB saja, terus langsung diajarin ke OB, baju jas lengkapnya lilit di atas, kemudian dasinya ke ataskan lagi, baru gimana cara ngepel, cara nolak dan sebagainya. Saya tanya, Prof, tiap hari perlente terus dan tidak sulit untuk mengajari teman-teman kita di sini. Apa rahasianya? Ternyata akhlaknya untuk diri sendiri dulu. Tidak mungkin jangan dia. Mungkin kita dihormati orang lain kalau diri kita sendiri juga tidak menghormati kita sendiri. Insya Allah kita bisa. Tidak dinafsikan ya. Ini mudah-mudahan akhlak ucapan, akhlak perbuatan kita mulai dengan berakhlak kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan kerjasama semua organisasi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan hari ini juga kita melaksanakan syukuran bersama dengan pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Rengas. Insyaallah diridhoi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum fa iza azaka fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, hadha matlabi ya Nabi.
Ketika itu kita nggak nyatet apa-apa, DMI ngakui berdirinya kapan, saya ditanya juga nggak tahu karena nggak pakai catatan dulu ya. Dan sekarang ternyata sudah umur 12 tahun, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, semakin ke depan semakin baik, semakin maju, semakin bermanfaat. Dan dari 4 orang itu yang tinggal saya dan Ustaz Amin, ini Ustaz Nasrullah ini motornya, penggeraknya Ustaz Nasrullah ini. Jadi tinggal berdua, Ustaz Amin sama saya. Tidak tahu duluan mana yang dipanggil ya. Jadi Ustaz Amin duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, dia duluan ya. Ya itu terserah Allah. Tetapi setidaknya kita sudah mewariskan semangat untuk menghidupkan syiar di Kelurahan Rengas ini melalui wadah Dewan Masjid di Indonesia. Karena saya berpesan, dulu misi kita itu sederhana. Pertama, supaya saling ta'aruf antar jamaah masjid, saling mengenal. Ibarat satu lini, kalau lininya ada 20 terpisah-pisah, dia akan bermanfaat. Ketika disatukan bisa bermanfaat. Yang kedua, semboyan memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Itu yang kita tanamkan, bagaimana masjid memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi umat. Waktu itu kita sudah bergerak bagaimana masjid-masjid itu memberi manfaat. Pertama adalah pencerahan keilmuan. Yang kedua adalah ketika umat menghadapi problem yang itu tidak bisa dipecahkan sendiri, diharapkan datang ke masjid itu bisa dipecahkan. Nah, waktu itu sudah kita kasih percontohan. Percontohannya adalah di awal-awal era kita berdiri itu motornya adalah, mohon maaf, Nurul Iman dan Al-Aulia. Dulu awalnya begitu, jika belakangnya itu Al-Aulia dan Nurul Iman. Di Nurul Iman kita kasih percontohan waktu itu, pengennya itu dilestarikan terus gitu. Tapi nggak tahu belakangan ini kok kayaknya agak aduh, ini tolong untuk bangkit kembali. Satu contoh begini, ketika umat menghadapi kesulitan, misalnya seorang fakir miskin, anaknya terhalang nggak bisa ikut ujian di sekolah karena tunggakan SPP, itu jangan sampai terjadi datang ke masjid nggak dapat solusi, tapi datang ke gereja dapat solusi. Itu keprihatinan kita. Maka waktu itu Nurul Iman sudah berikan percontohan. Setiap berapa datang ke masjid mengadu dengan problem biaya sekolah anaknya atau janda, mengadukan yatimnya nggak bisa ikut ujian, masjid hadir ke sekolahnya, ditunjuk langsung problemnya apa, diselesaikan oleh masjid. Dan itu sudah berjalan sekian lama. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika kemarau panjang saat itu, janda-janda yang duafa, airnya kekeringan, dia harus minta kesana kemari minta air, masjid harus hadir. Dan alhamdulillah saat itu Nurul Iman sudah hadir dengan memberikan pantrekan sumur berikut mesin air yang muncul itu dana dari masjid. Kita harapkan seperti itu, Dewan Masjid tidak hanya ramai dalam suaranya doang, tetapi juga ramai dalam manfaatnya untuk memberikan solusi buat umat. Dan yang ketiga yang ini belum terwujud, mungkin Ustaz Ado nanti bisa digoyahkan ya. Yang dua itu yang udah jalan, kalau bisa dilancar ke semua masjid-masjid punya kepedulian yang tinggi kepada masyarakat. Yang belum terwujud adalah keprihatinan kami ketika melihat pamflet-pamflet yang ditempel di tiang listrik itu dengan tulisan dana cepat jaminan ini itu, ternyata itu adalah rentenir yang menjebak kepada masyarakat. Dan banyak sekali masyarakat kita terlilit rentenir ini dengan pinjaman yang kecil akhirnya berbunga sampai besar. Dan kita hanya bisa berteriak itu haram riba, itu haram riba, tapi kita belum bisa memberikan solusi. Mudah-mudahan ini ya, percontohan adalah operasi Barokah di tingkat musyawarah di RT 6
belum pernah dengar informasi, di wilayah kami di Ronpo RT 6 RW 12 yang dikenal dengan tembok bolong, kami punya koperasi namanya Koperasi Barokah. Itu dari anggota untuk anggota, aset kami sudah hampir 300 juta. Sudah bisa kredit motor, mau kredit motor tinggal sebut mereknya apa, bukan koperasi. Anaknya kuliah butuh laptop, tinggal cari merek apa, nilai berapa, harganya berapa, koperasi yang bayar. Silahkan diisi sekemampuannya ke koperasi tanpa bunga. Inilah kami harapkan hal seperti ini bisa dikembangkan ke masyarakat kita dan masjid yang hadir untuk mensponsor ini. Itu aja. Sepemahaman saya bahwa Dewan Masjid Indonesia itu bagian yang mengemban amanat di dalam mendakwahkan Islam. Kalau kita jelas balik, saat ketika Allah mengamanahkan kepada Rasulullah bagaimana mengenalkan Islam itu, Allah itu menggambarkan begini: kadzalika akhraja shat'ahu, bagaikan sebuah biji ditanam terus bersemi. Coba kita bayangkan pada zaman itu, pada zaman Rasulullah, kalau kita bayangkan tanaman itu susah air. Beda dengan nas itu, nanam asal dijeblok itu langsung tumbuh, hujannya dianggap itu kan susah. Jangan lagi nyiramin tanaman, buat minum saja itu susah. Dan sebelum Islam itu yang namanya bikur, kobakan kalau bahasa kita. Kalau sumur pemahaman kita kan dalam, di Mekah itu nggak kayak sumur kita yang setiap saat dia selalu bersumber air. Bahkan orang kaya karena punya sumur, karena setiap orang menggunakan air, mengambil air itu harus bayar. Dan saat itu harga air itu bagaikan harga emas. Terus Nabi suruh nanam, bagaimana supaya dia bersemi dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak mudah. Makanya Allah di dalam firman-Nya, ayatnya agak panjang, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar, terus di tengah itu kadzalika akhraja shat'ahu. Islam itu bagaikan menanam biji, bagaimana supaya diyakinkan dia bersemi. Yang namanya bersemi itu tidak mungkin langsung gampiak, daunnya banyak, cabangnya banyak. Dari satu daun, dua daun terus. Dan itulah Islam yang ditanam oleh Rasulullah. Islam mengenalkan kalau habis berhubungan dengan istri itu kan harus jinabat. Jangankan jinabat, buat minum aja susah. Mana itu orang Mekah pakai mandi besar segala. Dan saat itu zaman jahiliyah itu yang namanya ya keangkaran murkaan, yang miskin jadi miskin tertindas, akhirnya diperbudakkan dan sebagainya, itu biasa. Yang kaya ya semakin kaya, yang miskin makin ambruk. Maka mungkin pemahaman kilas balik itu seperti yang disampaikan Pak Haji Miftah tadi, memang masjid itu benar-benar mengayomi harkat dan martabat manusia dari semua hal. Karena simbol masjid itu adalah simbol Islam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun masjid Madinah. Artinya kalau kita gambarkan seperti itu, Masya Allah. Yang kedua, biji tumbuh bersemi, kalau tidak disiram, kira-kira hidup? Bukan. Maka GNI itu berfungsi untuk menyirami biji Islam, baik yang baru tumbuh sebagai kecambah, toge, atau yang sudah besar. Pohon yang rindang kalau nggak dirawat, dia tidak akan bisa menaungi orang ini. Kalau biji tidak disiram, maka ini macam-macam yang perlu kita siram dari masjid-masjid dan musola. Ada yang kadang-kadang datangnya cuma seorang,
fasilitas masjid harus bisa menjadi air yang bisa menumbuhkan karakter-karakter keyakinan kepada Allah dan selalu bersinergi antar sesama manusia. Saya nggak perpanjang, kalau di tafsir itu lumayan luas. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiri ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang apa yang bisa menyebabkan orang banyak masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kenapa zikir kita, ibadah kita belum bisa menggugah jiwa akhlak kita yang baik? Karena kita baru beribadah dan bersikap hanya secara nafsiyah, nafsu syahwat. Satu contoh begini. Tadi saya datang pas ketika zikir berlangsung. Saya bilang nunggu zikir selesai, kita ikutin zikir. Tapi ternyata yang ngobrol itu banyak, yang nyapa, alasannya menghormati. Zikir kepada Allah itu artinya hudur atau hadir kepada Allah, dan hadir kepada Allah itu dituntut akhlak yang ihsan, sopan santunnya yang diterima. Oleh karena itu para ulama la yajuzu raddus salam, tidak diwajibkan mengucapkan salam inda dzikrillah, ketika sedang berzikir kepada Allah. Tidak wajib menjawab salam kalau ada orang yang mengucapkan salam. Indal ta'am, ketika lagi makan. Indal hamam, ketika lagi di WC. Artinya apa? Akhlak kepada Allah itu harus diutamakan daripada akhlak kepada sesama. Tapi akhlak kepada sama penting, tapi yang lebih penting adalah akhlak kepada Allah. Dalam fikih itu ada akhlak. Bapak pernah kencing berdiri? Sering? Wow. Biasanya kalau bapak, ibu-ibu nanti giliran. Bapak-bapak kalau kencing berdiri, ini dipetokin kemana? Nah ini fikih, nggak apa-apa. Kalau biasanya kadang-kadang kalau di kebun nyari rumput yang lembab, jadi tidak tampiasnya. Kalau di kamar mandi, yakin nggak ada tampias? Nah, tampias ya. Kira-kira dari tekanan kita, apalagi yang kebelet, tampiasnya kemana? Nyampe nggak? Paling tidak paham. Makanya kalau kencing berdiri, angkat setinggi-tingginya, jangan ngajak orang. Ingat, kalau kencing di kamar mandi, angkat setinggi-tingginya itu kain celana, jangan ngajak orang. Kalau ngajak orang, bukan kencing namanya. Artinya apa? Ketika kita mencuci zakar kita, jangan lupa paha juga disiram. Kenapa? Karena bisa jadi ketika nyuci cukup zakar kita nggak tahu bahwa ada tampiasan yang nempel di paha. Terus kita wudhu, sah nggak sholatnya kalau ada najis? Nggak sah. Terus sholat, wudhunya sah nggak? Sholatnya sah. Berapa kali kemungkinan kita karena kurang ikhtiar, kurang akhlak di dalam istinja, sehingga sholat kita sia-sia. Itu alasan kenapa Rasulullah menjawab orang yang kebanyakan orang yang bisa masuk surga itu karena takwanya dan akhlaknya. Makanya penting bagaimana kita membangun akhlak diri kita dan kepada masyarakat. Saya juga nggak pernah hitung. Pertama di DRD itu cuma suruh ngaji sebulan sekali, kan lama Pak ya, belum dipotong libur.
pas kita pulang kampung itu. Ternyata tanpa terasa hadis Arba'in An-Nawawi yang isinya 42 hadis itu selesai. Sekarang nyambung lagi Iskatul Anwar Ibnu Arabi, itu ada 55 hadis qudsi. Sampai hadis berapa? Lupa. Padahal udah dikasih fotokopi. Itu saking rajinnya. Jadi itu artinya apa? Di dalam membina umat jangan menghitung diri. Jangan menghitung diri, maksudnya dokter Pak ini apa? Apalagi menghitung-hitung apa yang mau dikasih. Biar orang berhitung sendiri dengan apa yang dia mampu, dan kita berhitung kepada Allah. Ya nanti tulisan. Ternyata 12 tahun. Saya baru tahu. Saya ngaji aja. Ya, kadang ngaji itu ada yang gapain, ada yang merentek ada. Tahu merentek? Wah, ini lama benar. Mana dirinya kagak ada. Ada yang merentek. Pokoknya yang merentek saya doain dapat surga paling duluan. Ya, masuk surga paling duluan setelah saya. Dan itu saja. Yang ketiga, di dalam sebuah organisasi, normalisasi organisasi itu perlu adanya pembinaan. Bagaimana cara menghantarkan acara? Saya duluan itulah. Dan akhlak yang baik identik dengan silaturahmi, berhubungan dengan sesama manusia dengan kasih sayang, bukan dengan jajanan, bukan. Dengan kasih sayang. Makanya silaturahmi itu menghubungi seseorang dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tatasaaluna bainakum billah wa tansuruna bainakum billah. Itu tafsir dari wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Surat An-Nisa ayat 1 itu Ibnu Abbas mengatakan tatasaaluna bainakum billah wa tansuruna bainakum billah. Udah bagus tadi. Haji Agung itu bagus. Yang kira-kira musola empet-empetan urusan masalah ngongkosin siapa sih sebenarnya? Kayaknya saya doang ngongkosin. Kagak enak ngomongnya ini. Ini kejebak dewek begini. Ustaz kalau udah kejebak kita. Hah? Nggak enak saya ngomongnya. Ini dijamin. Kenapa? Batan sudu dan bagusnya. Dengan apa yang kita mampu itu sudah dijamin. Dan kalau yang nggak punya, jangan malu minta Ustaz Agung. Ini cuma segini, biasanya berapa? Orang yayasan biasanya berapa? Tambahin apa? Minta gitu, jangan malu, jangan diem sampai ribet. Alhamdulillah, masya Allah. Sampai kadang-kadang, masya Allah, itu Allah itu kalau ingin memberikan nikmat dan mencabut nikmat macam-macam Pak. Ya saya mau kebaca berapapun apa, saya nggak perhitungkan. Tapi kadang-kadang lempengan kita hati kurang sempit, jatuh itu amrok. Perjalanan pulang dari ngaji subuh itu kalau naik motor kan anginnya ini. Saya kayaknya tadi Ustaz Oma ini ngantor mabro. Kagak ada sih kan. Kagak berani lah mau masalah Ustaz aku tadi berbukti enggak. Masih Ustaz Minta itu saya hitung Ustaz Minta selama Ustaz Minta menjadi ketua kantin itu 3 kali jatuh. Bukan ini urusan saya. Ustaz Agung 2 kali. Emang saya minta ganti? Itu mah tergantung pikiran. Jangan
identik dengan silaturahmi. Makanya sampai Rasulullah itu ngingetin kita, la yadkhulul jannata qatibun, tidak akan masuk surga orang yang qatibun. Terus sahabat nanya, "Ma huwa qatibun ya Rasulullah?" Apa namanya? Qat'ur rahim, memutuskan hubungan. Ada mahdi udah berapa bulan ini kagak datang-datang, udah coret aja dari PKN, dari susunan. Jangan kita marahin. Nah, bapak kagak datang, repot. Saya kalau lagi pas lebaran yang di subuh bulanan jadi kagak punya duit pisan, mau tanya kan laporannya kan Pak Jainul. Pak Jainul mana? Laporan lu disebutin, terus tahu lu masak kagak? Emang pakong. Itu jadi gitu. Nah, yang begini cairkan, hal yang kecil cairkan. Maka semakin kalau kita sudah memulai yang masalah-masalah moralitas sosial yang kecil dan kita tuntaskan, insya Allah Allah akan mampukan kita menyelesaikan yang lebih besar. Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu fi wa lakum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati saya bergetar, Pak Sekcang presentasinya Masya Allah. Kalau semua Sekcang Tangsel begitu mantap, benar-benar kayak gitu. Sukses supaya sehat, jabatannya cepat meningkat, walaupun harus ke tingkat yang di atasnya. Artinya ini tangga. Terus ini juga ada belurah. Memang satu-satunya perempuan di depan kita, ya, satu-satunya perempuan di depan kita. Moga Allah kasih kesehatan, setiap permasalahan terselesaikan dengan baik. Ini ada Pak Jumaidi, Pak Ustaz Agung, Pak Sekel, Pak Mahmud, foto Pak, oh yang tukang laporin uang nih Pak Hiasani. Terus semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan hati untuk bisa berkhidmat di BNI buat kemaslahatan dan kemanfaatan umat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, yang kedua, ini untuk 12 tahun. Pamitan mana? Saya tarik. Ini 12 tahun GMI Ranting Munas. Ini karena periode Ustaz Agung, kita doakan mudah-mudahan alamin alhamdulillah fi ni'amika najida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhika sultan wa fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla anta wa anta ja'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil wilayah wa khaira ma fiha wa ahliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma sihhatan fi iman wa imanan fi husni khuluqin wa najatan yaqtanga falafan wa rahmatan minka wa afiyatan wa maghfiratan wa ridwanan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pak Sekcang sukses, Pak Lurah sukses, Pak Sekel sukses, semuanya sukses. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tukang doa, bukan tukang potong tumpeng. Pak Sekcang Ya Rasulullah, ya hayya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya hayya Nabi, لك
لك الشفاعة هذا مطلبي يا نبي. لك الشفاعة